Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini saya akan memaparkan tentang teori pendidikan dan aliran pendidikan. Banyak yang tidak bisa membedakan antara teori pendidikan dan aliran pendidikan. Dan para penggemar Kak Yatno Bintang bertanya, Pak, bedanya teori dengan aliran itu apa? Nah, berikut ini saya jelaskan keduanya. Teori pendidikan ada dua kata, teori dan pendidikan. Artinya teori yang membicarakan tentang pendidikan. Apa itu teori? Teori adalah preposisi atau pernyataan tentang konsep sesuatu, tentang prinsip sesuatu, tentang dalil sesuatu, yang antara konsep satu dengan konsep yang lain, prinsip satu dengan prinsip yang lain berkaitan dan isinya menjelaskan, menguraikan, dan memprediksi sesuatu. Dan teori ini berangkat dari penelitian secara ilmiah, tetapi ada teori yang berangkat dari intuitif. Rata-rata teori berangkat dari sebuah kajian ilmiah sehingga memberikan satu pernyataan yang sudah terukur, teruji coba, melewati asumsi, melewati hipotesis. Dan teori itu ketika diterapkan oleh orang lain akan sama hasilnya. Ketika diterapkan orang lain akan sama hasilnya. Nah, orang lain itu yang menerapkan teori satu, orang lain itulah yang disebut pengikut atau orang yang punya pemikiran yang sama. Pengikut itulah yang namanya aliran. Sehingga ada teori, ada aliran. Anda ingat Persebaya? Persebaya adalah grup sepak bola yang bermain. Lalu ada orang yang menyukai grup sepak bola itu, menyukai, jadilah supporter. Dan supporter itu bisa dikatakan aliran. Jadi dia berada dalam satu aliran yang bernama bonek, padahal aslinya adalah sepak bola grup Persebaya. Pendukungnya menamakan bonek. Sama dengan Slank, itu pemain bandnya. Tapi yang penggemarnya sehati, sejalan, sepemikiran, lalu dia bergabung karena punya minat yang sama, pemikiran yang sama, itu ada aliran, disebut slankers. Begitu juga di dunia pendidikan. Lalu apa sebenarnya aliran? Berikut ini. Aliran itu paham yang sama dari beberapa orang, atau pemikiran yang sama dari berbagai orang. Kemudian sekelompok masyarakat yang meyakini sebuah kebenaran berdasarkan dari satu teori. Itulah yang namanya aliran. Jadi aliran itu biasanya ditandai dengan isme. Jadi kalau nativisme itu aliran pendidikan, empirisme aliran, kemudian behaviorisme aliran, dan seterusnya. Nah, aliran-aliran itu diisi oleh berbagai tokoh yang terus berkembang menjadi luas sehingga bisa jadi memunculkan teori baru lagi. Memunculkan teori baru lagi tapi punya napas yang sama. Aliran itu adalah pandangan, pemikiran yang sama yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap sebuah teori. Dan namanya bisa nama teori, nama tokohnya, atau nama ciri khas dari teori itu. Jadi muncul lebih dahulu mana? Teori dulu baru aliran. Aliran akan munculkan teori, begitu seterusnya.
Bagaimana teori di dunia pendidikan? Berikut ini. Ada 4 aliran besar di dunia pendidikan yang mempengaruhi hidup manusia sampai sekarang ini. Aliran besar itu tentu bersumber dari teori pendidikan yang diciptakan sesuai dengan 4 aliran itu. Aliran apa saja? Yang pertama aliran nativisme. Nativisme itu dikemukakan oleh Schopenhauer bahwa pendidikan itu dijalankan berdasarkan bawaan. Ketika orang punya bawaan musik, punya keturunan musik, punya DNA musik, maka dia bisa berkembang ketika dididik tentang musik. Kemudian teori Schopenhauer ini karena berkaitan dengan nativisme, maka disebut sebagai aliran nativisme. Padahal Schopenhauer ini dia mengutamakan nativis. Nativis itu artinya bahwa pendidikan itu bersumber dari bawaan. Bawaan lahir, sehingga orang satu dengan orang yang lain berbeda karakter pendidikannya. Teori Schopenhauer ini menjadi aliran nativisme. Lucu kan? Karena memang isinya nativis. Berikutnya, kemudian aliran besar kedua itu empiris, namanya aliran empirisme. Tapi sebenarnya berasal dari teori John Locke, bahwa anak bagaikan piagam atau bagaikan kertas putih yang masih putih bersih, dan dia berkembang bergantung coretan yang ada di dalamnya. Semua anak sama, berangkat yang sama. Secara empiris, secara pengalaman dia akan menjadi pandai ketika berada di dunia pendidikan yang mengisi jiwa-jiwa yang kosong tadi menjadi jiwa yang penuh. Itu teori John Locke. Nah, lalu karena isinya tentang empiris, tentang pengalaman, yang percaya dengan teori itu, yang mengikuti John Locke, yang sepaham dengan John Locke, menamakan aliran empirisme. Jadi gampang. Isme itu berarti aliran, slengker jadi pengikut, lalu mania itu pengikut kayak Aremania, Hegelian ada annya itu berarti pengikut. Jadi aliran itu adalah paham yang sesuai dengan teori itu. Nah, yang ketiga adalah teori yang disampaikan oleh Jean-Jacques Rousseau berkaitan dengan natural, bahwa pendidikan itu secara natural. Anak akan bisa dididik dengan bagus jika secara alamiah dia melakukan sesuatu tanpa campur tangan orang lain. Dan dia melakukan secara alamiah. Dan teori ini cirinya adalah natural. Maka pengikutnya menamakan aliran naturalisme. Jadi ketika kita ngomong aliran naturalisme, oh berarti isinya tentang ini, paham itu begini, pemikirannya seperti ini, dan langkah-langkahnya seperti ini. Padahal teorinya adalah teori Jean-Jacques Rousseau tentang belajar secara alamiah. Tetapi karena itu dimaknai natural, maka menjadi aliran naturalisme. Berikut. Nah, lalu teori dasar berikutnya disampaikan oleh William Stern. William Stern itu mengatakan bahwa pendidikan itu ternyata bisa berhasil dengan baik apabila campuran antara nativisme, empirisme, dan naturalistik. Maka itu dicampur dan dia melakukan penelitian, ternyata orang menjadi hebat ketika dia dilakukan sentuhan perilaku ke tiga-tiga yang saya sampaikan tadi. Maka orang mengatakan kalau gitu itu pola konvergen, menyatukan, sehingga lama-lama dinamakan menjadi konvergenisme. Jadi aliran konvergenisme atau aliran konvergen. Begitulah antara teori dan aliran. Nah, dalam aliran yang terus bergerak tentu ada kajian-kajian muncul teori-teori baru. Contohnya
empirisme memunculkan teori progresivisme, aliran progresif. Muncul aliran sendiri setelah John Dewey meneliti tentang pengalaman lapangan. Terus sampai muncul aliran kognitivisme karena dia memacu pikiran berasal dari nativisme tadi. Dan seterusnya, dunia begitu sampai pada perkembangan hari ini ada teori humanistik, maka alirannya humanisme. Ada teori konstruktivistik, maka alirannya konstruktivisme. Jadi teori itu gagasan pernyataan baku yang terdiri atas konsep, prinsip, dalil-dalil tertentu yang berkaitan satu dengan yang lain berdasarkan kebenaran, dan orang meyakini itu bisa dilakukan, yang meyakini itu termasuk orang aliran atau pengikutnya. Demikian ya. Demikian antara teori dengan aliran, antara aliran dengan teori. Jadi teori itu apa? Pernyataan baku tentang konsep, prinsip, ciri-ciri, dan dalil-dalil tertentu berdasarkan penelitian sehingga kebenarannya dapat dipercaya, dan teori itu dilakukan ulang, hasilnya akan sama. Teori-teori itu diterapkan oleh orang-orang, penerapan itulah disebut pengikut. Dan pengikut itu punya paham pemikiran, konsep, sekelompok orang dengan keinginan yang sama dengan teori itu, dia masuk ke dalam aliran. Jadi ada teori pendidikan, ada aliran pendidikan. Kalau teori pendidikan, teori tentang pendidikan, dan aliran tentu aliran pendidikan yang khusus untuk bagaimana mengelola pendidikan ini. Sampai di sini pertemuan kita. Tugasnya Anda mungkin bisa membuat skema, membuat alur, mana yang paling dulu teori pendidikan itu, mana, lalu bawahnya munculkan aliran apa. Begitu ya. Sampai di sini, salam Kak Yana Bintang.